Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan bahas kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas kisah Nabi Adam dan Nabi Idris, sekarang kita akan bahas kisahnya Nabi Nuh. Namun berbeda dengan video-video sebelumnya, kalau video sebelumnya kita merangkumkan dari berbagai kitab, disertai dengan visual-visual gambar, pada video kali ini kita akan lebih berfokus dengan satu kitab saja, dan lebih berfokus dengan membaca kitab. Ya, hitung-hitung mengingat bacaan kitab yang sudah saya pelajari dulu di pondok. BTW kitab yang saya baca adalah kitabnya Imam Ibnu Katsir yang diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dulu, kalau kitab ini itu bersih dari kisah Israiliyat. Atau kalaupun ada kisah Israiliyat, beliau akan menjelaskan kalau kisah ini adalah kisah Israiliyat. Tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nuh alaihissalam. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di awal pembahasan kita akan diajarkan silsilah keturunan Nabi Nuh ini dari siapa. Huwa Nuh bin Lamik bin Mutawassalah bin Khonuh, wa huwa Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam Abi Bashar alaihissalam. Jadi silsilah keturunan Nabi Nuh itu adalah Nuh bin Lamik bin Mutawassalah bin Khonuh alias Nabi Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam, ayah dari manusia. Selanjutnya kita akan diterangkan masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu berapa lama. Wa kana mauliduhu ba'da wafati Adam bi mi'ati sanatin wa sittin wa isrina sanatan fi ma dzakarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu. Nah, lahirnya Nabi Nuh ini adalah 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir dan selainnya. Jadi Nabi Adam wafat, 126 tahun kemudian lahirlah Nabi Nuh ini. Wa ala tarikhi ahli kitabi al-mutaqaddim yakunu bayna maulidi Nuhin wa mauti Adam mi'atun wa sittun wa arba'una sanatan. Kalau menurut sejarahnya ahli kitab terdahulu, antara kelahiran Nabi Nuh dan wafatnya Nabi Adam itu adalah 146 tahun. Jadi cuma selisih 20 tahun sama pendapatnya Ibnu Jarir yang tadi. Wa kana bainahuma asyratu qurunin kama qala al-Hafidz Abu Hatim bin Hibban fi shahihihi. Nah, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terdapat 10 kurun. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Hatim bin Hibban di dalam kitab sahihnya yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Umar bin Yusuf. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Umar bin Yusuf. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjaweh. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjaweh. Haddatsana Abu Taubah. Telah bercerita kepadaku Abu Taubah. Haddatsana Muawiyah bin Salam. Telah bercerita kepadaku Muawiyah bin Salam. An akhihi Zaid bin Salam, dari saudaranya Muawiyah yaitu Zaid bin Salam. Sami'tu Aba Salam, aku mendengar Aba Salam. Sami'tu Aba Umamah, aku mendengar Aba Umamah. Anna rajulan qol, bahwa ada seseorang yang berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anabiyun kana Adam, apakah Nabi Adam itu adalah seorang nabi? Qala, Nabi berkata, Naam mukallamun, iya benar, bahkan telah berbicara dengan Allah. Qala, laki-laki itu berkata, Fakam kana bainahu wa baina Nuh, lalu berapa lama antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Qala, Nabi berkata, Asyratu kurunin, 10 kurun. Jadi hadisnya Abu Hatim bin Hibban di sini dalam kitab sahihnya itu menjelaskan bahwa masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 10 kurun. Kalau kalian belum tahu kenapa dalam kitab hadis itu menggunakan siwat haddatsana atau menggunakan siwat an atau menggunakan siwat sami'tu, itu adalah menunjukkan siwat tahammul dan ada. Jadi rantai keilmuannya itu nyambung gitu. Kalau misalnya pakai haddatsana, maka ini mendengar langsung kepada rawi di atasnya. Kalau menggunakan siwat an, maka ini belum tentu dia itu mendengar langsung darinya. Qultu, aku berkata, katanya Ibnu Katsir, wa hadza ala syarti muslimin. Hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, walam yukhrijuhu, namun Imam Muslim tidak mentakhrij hadis ini. Tidak hanya di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban ini penjelasan yang katanya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 10 kurun, penjelasan serupa juga dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita bacakan, wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas, dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurunin kulluhum alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terdapat 10 kurun, yang 10 kurun itu memeluk agama Islam. Jadi bedanya hadisnya Ibnu Abbas ini diembel-embeli 10 kurun itu adalah agama Islam. Fa in kana al-muradu bil qurni mi'atu sanatin, maka apabila yang dimaksud dengan kurun ini adalah masa 100 tahun, kama huwa al-mutabadir inda katsiri minan nas, sebagaimana yang telah masyhur menurut kalangan orang-orang, fa bainahuma alfu sanatin la mahalata, maka antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini terdapat masa 1000 tahun secara pasti.
Karena 10 kurun itu berarti sama dengan 1000 tahun. Lakin la yanfi ayyakuna akthar bi'tibari ma qayyada bihi Ibnu Abbas. Akan tetapi tidak menafikan masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu lebih dari 1000 tahun dengan meninjau hadis yang diembel-embeli oleh sahabat Ibnu Abbas tadi dengan agama Islam. 10 kurun yang mana memeluk agama Islam. Id qad yakunu bainahuma qurunun ukharu mutaakhirah lam yakunu 'alal Islam. Karena bisa jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terdapat kurun atau masa paling akhir yang tidak memeluk agama Islam. Karena kan hadisnya Ibnu Abbas yang di dalam kitab Sahih Bukhari tadi dijelaskan 10 kurun yang semuanya itu memeluk agama Islam. Berarti tidak menutup kemungkinan ada dong kurun-kurun yang lain yang tidak memeluk agama Islam. Lakin hadithu Abi Umamah yadullu al-hasri fi asyrati kurunin. Tapi hadisnya Abi Umamah dalam kitab Sahih Bukhari yang awal tadi itu menunjukkan hasr dalam 10 kurun. Ya memang antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu memang ada 10 kurun, tidak ada kurun-kurun yang lain. Wazadana Ibnu Abbas annahum kulluhum kanu al-Islam. Dan kita ditambahi informasi oleh hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya 10 kurun itu memeluk agama Islam. Berarti memang ada 10 kurun dong, dan 10 kurun ini memeluk agama Islam. Berarti intinya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terdapat 10 kurun, yang 10 kurun itu memeluk agama Islam. Wa hadza yaruddu qawla man za'ama min ahli tawarikhi wa ghairihim min ahli kitab anna Qabila wa banihi abadun nar. Kedua hadis ini menolak perkataan orang dari ahli sejarah dan bukan ahli sejarah dari golongan ahlul kitab yang menyangka atau yang beranggapan bahwasanya Qabil dan anak-anaknya itu menyembah api. Allahu a'lam. Jadi teman-teman, kalau cerita-cerita di kitab-kitab lain, Qabil setelah membunuh Habil, Qabil itu pada akhirnya menyembah api. Ya, mana mungkin Qabil itu menyembah api kalau hadis ini menunjukkan asyratu kurunin kullum al-Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu terdapat 10 kurun yang semuanya masih dalam agama Islam. Tidak ada kesyirikan di situ. Inilah enaknya teman-teman kalau kita itu baca kitab Ibnu Katsir, beliau itu lebih selektif dalam memilih cerita. Jadi tidak sembarangan cerita yang beliau tuliskan di dalam kitabnya, tapi beliau masih menyeleksinya apakah hadisnya sahih atau tidak. Nah itu kan tadi kurun kalau dia maknai adalah 100 tahun. Sekarang, wa in kana al-muradu bil qarni al-jailu minan nas, apabila yang maksud dengan kurun itu adalah generasi orang-orang, bukan masa tapi adalah orang-orang manusia. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Jadi kurun di sini bermakna orang, bermakna umat. Kata Allah, berapa banyak umat-umat yang telah saya binasakan setelah masanya Nuh. Tsumma ansya'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami bangkitkan setelah mereka umat-umat yang lain. Wa qurunan baina dzalika katsira. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Nah, ini semuanya qarn di sini bermakna generasi manusia. Wa qaulihi alaihi salam, begitu juga sabdanya Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, paling baiknya kurun, paling baiknya generasi adalah generasiku. Al-hadis, baca sendiri hadisnya, faqad kana al-jailu qabla nuhin yu'ammiruna ad-duhur at-tawilah. Maka kalau yang maksud qarn di sini adalah generasi orang-orang, maka sungguh orang-orang sebelum Nuh itu sudah meramaikan bumi dalam masa yang cukup lama. Fa'ala hadza yakunu baina Adam wa Nuh ulufun minas sinin. Maka kalau mengatakan qarn itu adalah generasi manusia, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu masanya adalah beribu-ribu tahun. Bukan cuma 1000 tahun, tapi beribu-ribu tahun. Wallahu a'lam. Itulah masa antara wafatnya Nabi Adam dan kelahiran Nabi Nuh. Terdapat banyak pendapat. Cuma pendapat yang kayaknya dikuatkan oleh Ibnu Katsir di sini itu adalah 10 kurun. Yang mana kurun di sini itu bisa dua. Bisa yang maksud adalah 100 tahun, atau bisa yang maksud adalah generasi dari orang-orang. Wabil jumlah, fanuhun alaihi salam innama ba'athahu Allah Ta'ala lamma ubidatil asnamu wa tawawithu wa syara'a an-nasu fid dalalati wal kufri. Intinya, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah Ta'ala ketika orang-orang telah menyembah berhala, dan orang-orang sudah mulai memasuki kesesatan dan kekafiran. Faba'athahullahu ta'ala rahmatan lil ibad, lalu Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hamba-hambanya. Fakana awwala rasulin bu'itha ila ahlil ardi. Nah, Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Kama yaqulu lahu ahlul mauqifi yaumal qiyamah, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul mauqif di hari kiamat nanti.
Kan ada hadisnya nanti orang-orang itu berkeliling ke Nabi Adam, nafsi, nafsi, diriku, sana pergi ke Nabi Nuh. Langsung mereka ke Nabi Nuh. Nah, perkataannya ahli mawqif ini, wahai Nabi Nuh, engkaulah Rasul pertama di muka bumi ya, gitu-gitu. Nah, kenapa Nabi Nuh ini termasuk Rasul pertama? Ya karena pada masanya Nabi Nuh inilah pertama kali berbuat kesyirikan. Sehingga Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Nuh. Wa kana qaumuhu yuqalu lahum Banu Rasib. Nama kaumnya Nabi Nuh ini adalah Banu Rasib. Fima dzakarahu Ibnu Jubair wa ghairuhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Jubair dan selainnya. Waqtalafu fi miqdari sinnihi yauma bu'itsa. Nah, ulama itu berbeda pendapat mengenai umurnya Nabi Nuh ketika beliau diutus menjadi rasul. Faqilah kana ibnu khamsina sanatan. Ada yang mengatakan beliau diutus menjadi rasul ketika berumur 50 tahun. Waqilah ibnu thalathimi'atin wa khamsina sanatan. Ada yang mengatakan ketika berumur 350 tahun. Waqilah ibnu arba'imi'atin wa thamanina sanatan. Ada juga yang mengatakan ketika berumur 480 tahun. Hakaha Ibnu Jarir, ketiga pendapat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir. Wa'azza ats-tsalitsata minha ila Ibnu Abbas. Dan Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang ketiga ini bersumber dari Imam Ibnu Abbas. Qad dzakarallahu qissatahu. Allah Ta'ala sudah menyebutkan kisahnya Nabi Nuh ini. Wa ma kana min qaumihi. Kejadian-kejadian dari kaumnya. Wa ma unzila fi man kafara bihi mil adabi bit-tufan. Dan adab topan diturunkan kepada orang-orang yang kafir di antara mereka. Wa kaifa anjahu ashabas safinati. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan ashabas safinah, penumpang-penumpang perahu. Fi mawadi'a min kitabil aziz, di berbagai tempat di kitab Al-Qur'an. Fa fil A'raf, seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa Yunus surat Yunus, wa Hud surat Hud, wal Anbiya surat Al-Anbiya, wal Mu'minun surat Mu'minun, wa Syu'ara wal Ankabut wa Shafat wa Iqtarabat wa anzala fihi suratan kamilah. Bahkan Allah menurunkan kisah yang khusus menjelaskan Nabi Nuh ini, yaitu surat Nuh. Selanjutnya di sini dituliskan surat-surat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kisahnya Nabi Nuh. Kita skip saja karena terlalu banyak. Wa amma matmunu ma jara lahu ma'a qaumihi ma'khudan mil kitabi wa sunnati wal athar. Adapun kesimpulan yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh yang diambil dari kitab Al-Qur'an atau yang diambil dari hadisnya Nabi atau yang diambil dari asarnya sahabat. Faqad qaddamna an Ibni Abbas annahu kana baina Adam wa Nuh asyratu qurunin kullu ma'al Islam. Sudah kami terangkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya masa antara Nabi Adam dan Nuh itu adalah 10 kurun yang semua kurun itu memeluk agama Islam. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa dzakarna anal murad bil qurun al-jail aw al-muddah ala masalaf. Sudah dijelaskan tadi kurun itu bisa jadi muddah, masa, atau bisa jadi juga al-jail atau generasi. Thumma ba'da tilkal qurun as-solihah, kemudian setelah generasi-generasi yang soleh itu, hadatsat umurun iktadat an ala al-halu bi ahli dzalika zamani ila ibadatil asnam. Terjadilah peristiwa-peristiwa yang menuntut mereka untuk menyembah berhala. Wa kana sababu dzalika ma rawahu al-Bukhari min hadits Ibnu Jurayj an Atha an Ibni Abbas inda tafsir qoulihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah, penyebab mereka itu menyembah berhala itu telah diterangkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Ibnu Jurayj dari Atha dari Ibnu Abbas ketika mentafsiri firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kaumnya Nabi Nuh itu berkata, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, kaumnya itu berkata, jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wadda. Jangan tinggalkan Suwa'a. Jangan tinggalkan Ya'uth. Jangan tinggalkan Ya'uq. Dan jangan tinggalkan Nasra. Qala Ibnu Abbas berkata, hadza asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama tokoh orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammauha bi asma'ihim. Ketika tokoh-tokoh soleh itu telah wafat, setan kemudian membisiki para pengikut tokoh itu untuk membuat sejumlah patung yang dinamai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu. Lalu para pengikut tokoh ini melakukan perintah setan itu. Falam tu'bad. Namun pada waktu itu, patung-patung itu tidak disembah. Hatta idza halaka ulaika, hingga para pengikut tokoh ini itu mati juga. Wantasakho al-ilmu, dan hilanglah pada waktu itu ilmu. Ubidat, maka patung-patung itu mulai disembah. Jadi yang menyembah patung itu bukan pembuatnya,
tapi generasi selanjutnya setelah pembuatnya itu wafat. Qala Ibnu Abbas berkata, "Wasarat hadhil awthanul lati kanat fi qaumi Nuh fil Arab ba'du." Nah, patung-patung yang berada di masanya Nabi Nuh ini pada akhirnya nanti juga akan disembah nanti di negara Arab. Nah, tidak hanya itu, penjelasan selengkapnya juga dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Jarir fi tafsirihi, Ibnu Jarir berkata dalam kitab tafsirnya, Haddatsana Ibnu Muhammad. Biasalah ini siwa tahammul, saya gak usah terjemah biar cepat. Haddatsana Ibnu Muhammad, haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad bin Qais qala. Muhammad bin Qais ini berkata, kanu qauman sholihin. Dulu mereka Waddan, Suwa'an, Yawuth, Ya'uq, Nasro itu adalah orang-orang yang soleh. Bayana Adam wa Nuh yang hidup di masanya antara Nabi Adam dan Nuh. Wa kana lahum atba'un yaktaduna bihim. Mereka memiliki pengikut yang setia mengikuti mereka. Ya gampangnya lah ulama lah gitu ya. Falamma matu, lalu ketika mereka itu mati, qala ashabuhum alladhina kanu yaktaduna bihim. Para pengikutnya itu berkata, law sawwarnahum kana aswaqalana ilal ibadah idza dzakarnahum. Andai kita membuat patung dari mereka, pasti itu akan buat kita senang untuk beribadah ketika kita mengingatnya. Fasawwaruhum, lalu mereka membuat patung tokoh-tokoh itu. Falamma matu, ketika mereka itu telah mati, pembuat patung itu mati, orang-orang yang membuat patungnya itu mati. Waja'a akharuna, lalu datang generasi selanjutnya, dabba ilaihim iblis. Lalu iblis membisiki mereka. Faqala, iblis berkata, innama kanu ya'budunahum. Iblis berkata kepada generasi selanjutnya itu, bapak-bapak kamu itu menyembah mereka, menyembah patung itu. Wabihim yaskunal mator. Dan mereka bapak-bapak kamu itu meminta hujan kepada patung itu. Fa'abaduhum, sehingga generasi selanjutnya itu menyembah patung itu, teman-teman. Warawa Ibnu Abi Hatim an Urwah bin Az-Zubair. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair annahu qol, Urwah bin Az-Zubair ini berkata, Waddun wa Yawuth wa Ya'uq wa Suwa' wa Nasrun auladu Adam. Jadi tokoh-tokoh itu meriwayat ini itu adalah anaknya Nabi Adam. Wa kana Waddun akbarahum wa abarrahum bihi. Waddun ini adalah anak paling besarnya Nabi Adam, anak tertuanya Nabi Adam, dan anak yang paling berbuat baik kepada Nabi Adam. Tidak hanya itu teman-teman, penjelasan lebih detailnya lagi dijelaskan dalam riwayat selanjutnya. Saya bacakan. Qala Ibnu Abi Hatim berkata, Haddatsana Ahmad bin Mansur, Haddatsana Al-Hasan bin Musa, Haddatsana Ya'qub an Abil Mutahhar, qala. Abi Mutahhar berkata, Zakaru inda Abi Ja'far huwa al-Bakir wa huwa qa'im yusalli Yazid bin al-Muhallab. Orang-orang bercerita Yazid bin Muhallab ketika Abi Ja'far al-Bakir itu sedang sholat. Qala, Abi Mutahhar berkata, falamma intafara min sholatihi, ketika Abi Ja'far ini selesai sholat, qala, Abi Ja'far berkata, Dzakartum Yazid bin al-Muhallab. Kalian tadi menyebutkan Yazid bin al-Muhallab ya, cerita-cerita Yazid bin al-Muhallab. Ama innahu qutila fi awali ardin ubida fiha ghairullahi ta'ala. Ketahuilah, Yazid bin al-Muhallab itu dibunuh di permukaan bumi yang mana pada waktu itu adalah pertama kali selain Allah itu disembah. Qala Abi al-Mutahhar berkata, dzakara Waddan. Kemudian Abi Ja'far ini bercerita tentang Waddan. Qal, Abi Ja'far berkata, kana rajulan sholihan. Waddun ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Kita panggil Wad saja ya. Wad ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Wa kana muhabbaban fi qaumihi. Dia sangat dicintai oleh kaumnya. Falamma mata akafu hawla qabrihi fi ardi Babil wa jaza'u alaihi. Ketika Wad ini mati, ketika Wad ini meninggal, para pengikutnya itu berdiam diri di dekat kuburannya di Babylon dan mereka bersedih atas kematiannya. Falamma ra'a iblisu jaz'ahum alaihi tashabbaha fi surati insan. Lalu ketika iblis melihat kesedihan mereka, iblis kemudian menyamar menjadi seorang manusia. Tsumma qala, kemudian iblis itu berkata, Inni ara jaz'akum ala hadzal rajul. Aku melihat kesedihan kalian kepada laki-laki ini. Fahal lakum an usawwira lakum mithlahu? Maukah kalian jika aku buatkan patung seperti dia? Fayakunu fi nadikum, lalu kalian letakkan di tempat perkumpulan kalian. Fatadhkuruna bihi, sehingga kalian dapat mengingatnya lagi. Qalu, mereka berkata, Naam, iya, gak apa-apa ya. Fasawwara lahum mithlahu.
Lalu iblis itu membuat patung seperti laki-laki itu, seperti Wat. Qala, Abi Ja'far melanjutkan ceritanya, fawada'uhu fi nadihim. Lalu mereka meletakkan patung itu di tempat perkumpulan mereka, waja'alu yadhkurunahu, dan mereka selalu mengingatnya. Falamma ra'a ma bihim min dzikrihi, ketika iblis melihat apa-apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu mereka selalu mengingat Wat ini, qal, iblis kemudian berkata, hal lakum an aj'ala fi manzili kulli wahidin minkum timthalan mithlahu liyakuna lahu fi baitihi fatadhkurunahu. Maukah kalian jika aku buatkan patung di setiap rumah kalian seperti patung itu, patung Wat, supaya kalian dapat mengingatnya ketika di rumah kalian? Qalu, mereka berkata, na'am, iya, gak apa-apa, iya. Qala, Abi Ja'far kemudian melanjutkan ceritanya, famassala likulli ahli baitin timthalan mithlahu. Lalu iblis itu membuatkan patung yang sama seperti patungnya Wat di setiap rumah. Fa'aqbalu faja'alu yadhkurunahu bihi. Mereka terus mengenang Wat dengan patung itu. Qala, Abi Ja'far kemudian lanjutkan bercerita, adraka abna'uhum faja'alu yarawna ma yasna'una bihi. Anak-anak keturunan mereka itu melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung itu. Watanasalu, mereka kemudian beranak pianak. Wadarasa atharu dzikrihim iyahu. Dan tujuan mengenang Wat seperti yang dilakukan oleh kaum pertama itu sudah lenyap. Hatta takhuduhu ilahi ya'budunahu min dunillahi awladu awladihim. Patung Wat akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka. Fakana awwalu ma ubida ghairullahi waddan. Maka makhluk yang pertama kali disembah selain Allah itu adalah Wat. As-sonam alladhi sammauhu waddan. Berhala yang mereka namai dengan berhala Wat. Wa muqtada hadha siyaq anna kulla sonamin min hadhihi abadahu ta'ifatun minan nas. Rangkaian kisah tadi itu menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu disembah oleh sekelompok manusia. Wa qad dzukira annahu lamma tatawalat al-uhudu wal azmanu ja'alu tilka suwar tamathilah mujassadatan liyakuna athbata lahum thumma ubidat ba'da dzalika min dunillahi azza wajal. Disebutkan seiring berjalannya waktu, mereka menjadikan patung-patung itu berbentuk 3 dimensi, agar lebih memantapkan kepada hati mereka. Setelah itu, patung-patung itu disembah selain Allah. Walahum fi ibadiha masaliku katsiratun jiddan. Dalam menyembah patung itu, mereka itu memiliki banyak sekali cara. Dzakarnaha fi mawadi'iha min kitabina at-tafsir. Sudah kami jelaskan di kitab tafsir saya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian bisa lihat di kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Waqad tsabata fi shahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma dzakarat indahu Ummu Salamah wa Ummu Habibah tilkal kanisah allati ra'ayatha bi ardil Habasyah. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu menyebut sebuah gereja yang mereka berdua lihat di tanah Habasyah di dekat Nabi, yuqalu laha Maria, yang nama gerejanya itu adalah Maria. Wadzakarata min husniha wa tasawwira fiha. Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan keindahan gereja itu dan patung-patung yang ada di dalamnya. Qala, Nabi kemudian berkata, ulaika idza mata fihim ar-rajul as-shalih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu ketika ada orang soleh mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat patung yang sama dengan orang yang mati itu. Ulaika syirarul khalqi indallahi azza wajal. Mereka adalah paling buruknya makhluk di sisi Allah.